Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi sahabat BSJD sekalian. Mengucap syukur atas perkenanan Tuhan, kita boleh berjumpa dalam kebersamaan ini lagi. Saya meyakini bahwa setiap kita sampai pada saat ini dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu. Saya, Vikaris Doni STH, melayani di wilayah pelayanan Calon Resort Seruyan Hulu Utara. Bersama kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan perikop terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-16 dan ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pendengar BSJD yang setia, perjalanan kehidupan guru-guru rohani bangsa Israel, secara khusus mereka yang dimaksud ialah Israel Utara, yang biasa disebut Efraim. Allah melalui Nabi Yesaya dalam karyanya justru melihat dan mendapati mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji. Lagi-lagi ini kemudian menjadi contoh tidak baik dan pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan. Nabi Yesaya menyaksikan sebelum melayani dalam ibadah, para imam dan para nabi justru mabuk-mabukan terlebih dahulu. Mereka yang seharusnya berkata-kata tentang firman justru mengucapkan kata-kata yang mengacaukan. Maka hal itu disebut sebagai tindakan yang kotor dan memalukan. Selain para pemimpin Israel, para pemimpin di Yehuda pun dikritik oleh Yesaya. Mereka menganggap bahwa mereka tidak akan terkalahkan karena keadaan ekonomi yang stabil dan persenjataan yang sangat kuat. Tetapi sekali lagi bagi Yesaya, dia mengatakan bahwa pernyataan mereka adalah bualan semata. Pendengar BSJD sekalian, kita bisa memahami bersama jika pada saat itu ternyata terjadi krisis kepemimpinan di Israel secara keseluruhan. Israel dan Yehuda sangat sulit untuk menemukan pemimpin yang tidak korup dan layak dijadikan sebagai teladan. Sehingga apa yang terjadi? Sebab itu Tuhan sendiri akan menegakkan keadilan dan kebenarannya. Sebagai yang adil, Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi pemimpin yang korup. Dan kemudian hal yang tidak kalah penting, Israel sangat membutuhkan pemimpin yang jujur, tegas, serta berani mengambil keputusan yang benar. Sahabat BSJD sekalian, kembali kita melihat dalam kehidupan sehari-hari dan belajar untuk tidak menutup mata. Tidak sedikit banyak kita melihat bahwa ada beberapa orang-orang dengan status kekristenannya masih lalai, korup terhadap waktu, bisa sewaktu-waktu memonopoli pelayanan, keuangan jemaat, melakukan penyimpangan moral, asusila, dan bahkan secara diam-diam menduakan Tuhan dan masih percaya kepada benda-benda yang bisa memberikan keselamatan. Semu. Ini kemudian menjadi tugas kita bersama sahabat BSJD sekalian. Kita orang-orang percaya adalah anak-anak Allah yang terpilih untuk menjadi penerus suara kenabian Nabi Yesaya.
Karena hal itu yang menjadi identitas diri kita yang sejati. Sehingga kita sekalian menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Sama halnya Tuhan kepada Nabi Yesaya, begitu pula kemudian Tuhan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Secara khusus orang-orang GKE masa kini. Sahabat BSJD sekalian, tetap setia mengandalkan Tuhan dan tidak mengacaukan hal-hal baik yang sudah diberikan Tuhan dalam tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, dan memampukan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Mengucap syukur atas apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu yang baik, boleh membaharui akal dan semangat kami sekalian, melalui apapun yang boleh kami kerjakan dan bahkan kami alami sampai pada saat ini. Biarlah pengenalan akan pribadi Tuhan semakin membawa kehidupan kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kami juga datang dengan iman dan pengharapan akan masa depan, baik kami sebagai orang tua, anak-anak, bahkan dalam usaha pekerjaan, pendidikan, sekiranya boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga itu kemudian dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan kami butuhkan. Bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun boleh ada, mereka dalam keberadaan sakit, biarlah penghiburan dan pengharapan kesembuhan boleh tinggal di dalam hati mereka dan menjadi semangat yang hidup. Tuhan senantiasa memberkati usaha melalui setiap pengobatan yang boleh mereka lakukan. Pun juga bagi setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan kabar baik. Kami sekalian oleh pertolongan Tuhan boleh bertanggung jawab secara penuh dengan panggilan pelayanan. Hikmat dan bahkan teladan yang baik biarlah menjadi kesaksian yang membuat orang-orang tertarik daripada kami sekalian untuk mengenal pribadi Allah yang hidup. Kami selanjutnya boleh menyerahkan kehidupan pribadi kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.